Pada umumnya, bencana lahir dari benturan kekuatan alam, gempa, banjir, dan letusan gunung. Semuanya menyisakan kerusakan yang di luar kendali manusia. Tetapi lumpur lapindo menjadi sebuah pengecualian. Ia adalah satu jenis bencana yang jauh lebih menyisihkan. Sebab ia lahir dari tangan manusia itu sendiri. Lebih parah lagi ketika bencana itu tidak hanya hasil dari kelayakan, tetapi juga dilanggengkan oleh kekuasaan, dipelihara oleh sistem hukum yang lemah, dan akhirnya membuat korban justru menanggung beban yang bukan kesalahannya. Bencana seperti ini bukan lagi soal alam, melainkan soal struktur sosial yang cacat dan disengaja. Tragedi ini bermula pada tanggal 29 Mei tahun 2006, ketika tanah Porong Sidoarjo mulai menghembuskan napas panasnya yang pertama. Semburan lumpur panas itu muncul sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, hanya berselang 2 hari setelah gempa bumi dahsyat yang melanda Yogyakarta. Lokasi kemunculan lumpur berada 150 meter dari sumur pengeboran Banjarpanji pertama yang dioperasikan oleh Lapindo. Sebelum peristiwa itu, aktivitas pengeboran di sumur Banjarpanji 1 sudah menunjukkan tanda bahaya. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai kedalaman 8.500 kaki, salah satu mitra Lapindo yakni PT Meddo Energi yang memiliki 32% saham proyek telah mengingatkan agar segera memasang casing pelindung di lubang bor. Namun sayang, peringatan ini diabaikan dan Lapindo terus mengebor hingga kedalaman 9.297 kaki tanpa menggunakan casing tambahan. Selanjutnya, pada 27 Mei 2006, masalah serius terjadi di sumur tersebut. Lumpur bor atau drilling mudah tiba-tiba hilang masuk ke formasi bumi. Tim Lapindo mencoba segera menanggulanginya dan menambahkan material khusus untuk menutup celah bawah tanah. Namun, saat pipa bor ditarik sampai ke kedalaman 4.241 kaki, muncul tekanan gas liar yang sangat kuat. Tekanan gas ini melontarkan rangkaian pengeboran dan membuat lumpur pengeboran menyemburkan ke atas sumur. Situasi ini semestinya bisa diatasi dengan menutup sumur menggunakan lumpur berat. Namun sayangnya, upaya tersebut gagal atau bisa dikatakan terlambat. Dan 2 hari kemudian, semburan lumpur muncul bukan dari mulut sumur bor, melainkan dari letakan tanah di sekitarnya. Sebuah pertanda bahwa tekanan bawah tanah telah mencapai jalannya sendiri. Lalu, pada malam 29 Mei 2006, semburan lumpur panas pertama keluar dari tanah sekitar Lapindo. Awalnya, tinggi semburan lumpur sekitar 30 hingga 50 meter. Hingga awal Juni 2006, Lapindo mulai mendirikan tanggul-tanggul darurat untuk membendung lumpur dan menyediakan bantuan air bersih serta layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Namun sayang, debit semburan yang kian meningkat dan mencapai 5.000 meter kubik per hari, dan pertengahan bulan Juni memasuki Agustus 2006, kondisi semakin darurat. Sebanyak 25.000 jiwa telah dievakuasi ke tempat pengungsian. Sementara lebih dari 10.000 rumah dan puluhan fasilitas umum, termasuk 77 rumah ibadah, sudah terendam lumpur. Luapan lumpur juga menutup jalan tol Surabaya Gempol dan jalur kereta api utama di sisi timur Pulau Jawa, sehingga melumpuhkan jaringan transportasi regional. 2 desa yaitu Siring dan Jatirjo praktis lenyap dari peta, terkubur dengan lumpur panas. Tragedi ini bahkan memicu ledakan pipa-pipa gas Pertamina pada akhir 2006 akibat pergeseran tanah yang menambah daftar korban jiwa. Secara keseluruhan, sekitar 17 orang meninggal dunia terkait rangkaian bencana lumpur Lapindo, yang sebagian besar akibat ledakan pipa dan insiden terkait evakuasi.
Sementara kerugian materi ditaksir mencapai 45 triliun rupiah. Sejak awal munculnya dua versi utama tentang penyebab semburan lumpur Lapindo. Versi pertama yaitu menuding kelalaian dalam prosedur pengeboran oleh Lapindo Brantas sebagai biang keladi. Sedangkan versi kedua berpendapat bahwa faktor alam atau gempa yang memicu keluarnya lumpur panas. Pihak Lapindo cenderung mengedepankan narasi kedua. Semburan tersebut kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat suatu fenomena geologi yang belum diketahui. Argumen ini merujuk pada gempa bumi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006 dengan kekuatan 6,3 skala Richter yang diyakini sebagai pihak pemicu tekanan bawah tanah di kawasan Porong sehingga menyebabkan semburan lumpur. Namun jelas banyak ahli yang menilai bahwa dalih gempa tersebut kurang meyakinkan, sebab pusat gempa di Yogyakarta berjarak ratusan kilometer dari Porong, dengan getaran relatif kecil di lokasi sumur Lapindo. Sebaliknya, sejumlah temuan teknis justru mengarah kepada kesalahan operasi pengeboran. Audit investigasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2007 menemukan serangkaian kesalahan teknis dalam proses pengeboran sumur Lapindo. Peringatan Mitko soal casing yang diabaikan, prosedur penanganan kick yang tidak sempurna, hingga tidak ada penahanan luapan, dianggap sebagai faktor yang membuat sumur tidak mampu dikendalikan saat tekanan terus meningkat. Dukungan ilmiah terhadap teori kelalaian pengeboran juga datang dari komunitas geologi internasional. Pada konversi pers American Association of Problem Geologists di Kapten tahun 2008, sebanyak 42 ahli geologi menyatakan bahwa aktivitas pengeboran Lapindo penyebab bencana itu, berbanding hanya 3 ahli yang mendukung teori gempa sebagai penyebab utamanya. Dengan kata lain, mayoritas pakar independen menilai tragedi ini bukan murni fenomena alam, melainkan disebabkan kelalaian manusia. Kendati demikian, perdebatan ini sempat menjadi polemik panas di dalam negeri. Pihak Lapindo dan beberapa pendukungnya berupaya keras mempromosikan istilah lumpur Sidoarjo dan bukan lumpur Lapindo, seolah ingin menekan faktor geografis ketimbang nama perusahaan. Pilihan istilah ini bukan sekedar soal nama, karena sudah sangat jelas ada narasi di baliknya. Menyebutnya sebagai lumpur Sidoarjo cenderung menggiring opini bahwa bencana ini merupakan fenomena alam di wilayah Sidoarjo dan bukan akibat kesalahan manusia. Upaya pengaburan ini terlihat dari inkonsistensi media dalam penyebutan kasus tersebut. Studi mencatat media-media lokal di Jawa Timur kerap menggunakan istilah lumpur Sidoarjo, sementara harian Kompas konsisten memakai istilah lumpur Lapindo. Faktor kepemilikan media diduga berperan menggunakan dua istilah ini. Beberapa media dimiliki oleh tokoh politik tertentu cenderung menghindari nama Lapindo demi netralitas, demi kedekatan dan kepemilikan perusahaan. Tetapi bagi korban, apapun namanya, itu tidak akan mengubah kenyataan pahit yang telah mereka alami saat kejadian ini. Namun dari sudut pandang pencitraan publik, branding ini menjadi area pertarungan tersendiri. Kendati kajian ilmiah lebih banyak menyalahkan pengeboran, namun secara politik dan hukum, versi faktor alam justru menang di waktu itu. Pada September 2009, dalam forum sidang paripurna DPR RI bahkan ditegaskan bahwa semburan lumpur merupakan bencana alam, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak ada pihak yang dapat dipidana terkait tragedi ini. Keputusan tersebut efektif menghentikan proses hukum pidana dan sempat menyasar petinggi Lapindo dan kontraktor. Bagi banyak orang, ini adalah ironi yang memuakkan, sebab tidak ada satupun pihak korporat yang dihukum atas petaka yang memporak-porandakan ribuan hidup. Penyebab resmi bencana dicatat pemerintah sebagai faktor alam, padahal laporan ilmiah ini menunjukkan indikasi kuat kelalaian manusia. Untuk memahami kedalaman ironi dalam tragedi lumpur Lapindo, kita harus memulai dari mengenal siapa sebetulnya perusahaan
Dan di balik pengeboran tersebut, ada yang lebih penting lagi, siapa orang-orang yang berdiri di belakangnya. Lapindo Brantas adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di dalam industri migas yang mengelola blok Brantas di Jawa Timur. Secara struktur, Lapindo adalah bagian dari konglomerasi bisnis besar yang bernama Energi Mega Persada atau IMP. IMP sendiri adalah anak perusahaan dari Bakri Group, sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh keluarga Bakri, salah satu dinasti pengusaha politikus yang paling berpengaruh di Indonesia sejak era Orde Baru. Di puncak kekuasaannya, keluarga Bakri saat itu berdiri nama Abu Rizal Bakri. Dia bukan hanya seorang taipan, tetapi juga pejabat publik dan tokoh partai politik. Pada masa semburan pertama Lapindo di tahun 2006, Abu Rizal Bakri menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan jabatan ini, Abu Rizal Bakri mengurusi segala hal yang terkait dengan bencana, kesejahteraan sosial, serta koordinasi antar instansi pemerintah. Sehingga kemudian disinilah letak salah satu ironi terbesar bencana ini. Sebab seorang menteri yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penanganan bencana justru adalah orang yang berada di dalam struktur kepemilikan korporasi tersebut yang menjadi penyebab bencana itu sendiri. Struktur kepemilikan Lapindo Brantas saat itu melibatkan 3 perusahaan besar energi, yaitu melalui PT Prakarsa Brantas sebagai pemilik mayoritas saham 50%, Medco atau EMP yang juga sempat memperingatkan prosedur pengeboran dengan Santos dari Australia. Namun peran yang paling strategis dipegang oleh EMP. Tidak hanya sebagai pemilik saham yang terbesar, EMP juga memiliki hak manajemen dan operasional. Dalam proyek pengeboran sumur Banjar Panji 1 di Sidoarjo, sebuah sumur yang kemudian menjadi titik awal dari bencana lumpur ini. Begitu tragedi terjadi, publik menyoroti potensi konflik kepentingan secara terang-terangan. Abu Rizal Bakri dan keluarganya disebut memiliki kekuasaan ganda. Satu tangan mengendalikan perusahaan yang memicu bencana, sementara tangan lainnya duduk di kekuasaan yang bertugas menyelamatkan rakyat. Dari sinilah lahir sinisme publik bagaimana mungkin korban bisa berharap perlindungan, sementara penyebab petakannya adalah penguasa itu sendiri. Situasi menjadi semakin suram ketika setelah semburan terjadi, EMP mengumumkan bahwa mereka akan melepas kepemilikan atas Lapindo Brantas. Mereka mencoba menjual Lapindo ke perusahaan afiliasi yang tidak dikenal oleh publik, yang beralamatkan di British Virgin Islands, suatu surga pajak yang dikenal sering menggunakan untuk menyembunyikan tanggung jawab hukum dan keuangan. Meski penjualan ini akhirnya dibatalkan oleh publik, menangkap sebuah pesan bahwa ada upaya sistematis untuk cuci tangan, dan yang membuat lebih menyakitkan, semua itu dilakukan secara legal. Sejak awal tragedi, pertanyaan besar telah muncul dari publik mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas tragedi ini. Secara moral, tentu mudah menunjuk perusahaan pengebor Lapindo Brantas, namun mengupayakan tanggung jawab secara hukum dan politik ternyata jauh lebih baik. Sementara pemerintah sempat bersikap tegas di awal tragedi. Keputusan Presiden nomor 13 tahun 2006 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 September 2006 membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo sekaligus menegaskan bahwa PT Lapindo Brantas bertanggung jawab sepenuhnya atas penanganan dampak lingkungan dan sosial akibat kejadian ini. Artinya, perusahaan diwajibkan menanggung biaya penanggulangan semburan dan pemulihan kehidupan warga yang terdampak. Kemudian sebagai tindak lanjut, dibentuk pula Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo awal 2007 untuk mengkoordinasikan supaya penanganan teknis dan sosial dalam hal ganti rugi korban. Skema yang ditempuh adalah model jual beli aset yang terdampak. Pemerintah melalui arahan Wakil Presiden Yusuf Kala mewajibkan Lapindo membeli seluruh tanah dan bangunan warga yang terendam lumpur di area terdampak atau yang terkena dengan peta dengan harga di atas nilai pasar normal. Konsepnya,
ini bukanlah santunan bencana alam, melainkan corporate liability, yang artinya perusahaan harus membayar aset warga layaknya transaksi pembelian, ditambah dengan kompensasi atas trauma dan kerugian lainnya. Nilai tanah dan rumah warga ditetapkan jauh lebih tinggi dari NJOP-nya karena mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial. Warga 4 desa yang paling awal tenggelam yaitu Desa Reno Konongo, Siring, Jatirejo, dan Gelanggaharum menjadi prioritas skema ini. Lapindo awalnya menyanggupi kewajiban tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Namun rekening khusus bahkan diminta dibuka untuk menjamin dana ganti rugi tersedia. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan tidak sejalan dengan mulus. Proses ganti rugi berjalan sangat lambat. Dengan berbagai tahap verifikasi serta pembayaran dicicil bertahun-tahun, warga yang menjadi korban yang sudah kehilangan mata pencarian terpaksa menunggu dalam ketidakpastian pembayaran. Banyak dari mereka hidup dari uang ganti rugi 20% yang dibayarkan lebih awal, lalu bertahun-tahun menagih sisa 80% yang tak kunjung cair tepat waktu. Meski harga tanah dan rumah dihargai cukup tinggi di atas harga normal, tetapi bagi korban hal itu tiada artinya karena ketidakpastian pembayaran. Lalu persoalan menjadi lebih kompleks untuk desa-desa di luar peta area yang terdampak atau di luar zona yang telah ditetapkan pemerintah dalam Perpres. Untuk diketahui, lumpur Lapindo meluber melewati batas yang diprediksi sehingga sejumlah desa tambahan di luar PAT ikut rusak. Warga di luar PAT awalnya tidak memasukkan skema tanggung jawab oleh Lapindo, yang hal ini memicu protes dan gugatan. Akhirnya pemerintah menerbitkan Perpres nomor 48 tahun 2008 yang memungkinkan pembangunan dana APBN untuk memberi ganti rugi kepada warga desa di luar peta terdampak. Sementara desa di lahan peta tetap menjadi tanggung jawab Lapindo. Kebijakan ini pun sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menguatkan bahwa negara dapat turun tangan untuk korban di luar area tanggung jawab perusahaan demi alasan kemanusiaan. Pada kenyataannya, peran pemerintah menjadi semakin besar seiring waktu, sedangkan porsi dan tanggung jawab Lapindo cenderung mengecil. Pada bulan Juli 2015, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bahkan mengeluarkan dana talangan 773 miliar kepada Grup Bakri untuk Lapindo. Dana APBN yang seharusnya menjadi hak rakyat ini dipinjamkan oleh pemerintah agar Lapindo bisa melunasi sisa pembayaran ganti rugi kepada korban yang berlarut-larut tidak selesai. Menyaksikan peristiwa ini, publik kembali tercengang. Bukannya perusahaan membayar, negara justru turun tangan meminjamkan uang kepada perusahaan milik keluarga kaya demi menyelesaikan kewajibannya. Namun pemerintah berdalih bahwa langkah itu demi kemanusiaan, supaya korban segera menerima haknya tanpa menunggu lagi. Tentu saja pinjaman tersebut harus dikembalikan Lapindo ke negara. Namun hingga tahun 2019, laporan BPK menyebut pengembalian dari Lapindo nyaris nol dari total kewajiban penggantian uang negara sebesar 1,9 triliun. Lapindo baru mengembalikan 5 miliar saja, artinya kurang dari 0,3% utang itu yang terbayarkan, sedangkan sisanya entah kapan dilunasi. Bagi para korban, statistik ini menambah perih. Mereka merasa nasib mereka akhirnya ditanggung publik, sementara perusahaan penyebab musibah tidak menunjukkan etiket menyelesaikan kewajibannya secara penuh. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa negara telah menggunakan uang rakyat untuk menutup kewajiban korporasi milik keluarga kaya dan yang sedang berkuasa. Negara yang semestinya menjadi pelindung korban justru berubah menjadi juru bayar pelaku. Korban harus antrik, harus verifikasi, dan harus sabar, sementara perusahaan justru diberi pinjaman yang sangat besar bahkan tidak perlu terburu-buru mengembalikannya. Ini adalah bentuk nyata dari pembajakan negara oleh kekuasaan modal. Bencana yang semestinya diselesaikan melalui prinsip yang mencemari harus membayar, justru diubah menjadi rakyat yang membayar.
Dan lebih ironisnya lagi, pemerintah tetap menggunakan istilah bencana alam, padahal mereka sendiri mengalokasikan anggaran untuk menambal hutang korporasi setelah hampir 2 dekade sembulan lumpur lapindo belum mati juga. Dampak geologis bencana ini sangatlah luar biasa dan masih bisa dirasakan hingga hari ini. Semburan lumpur panas menciptakan semacam gunung lumpur baru di tengah dataran Porong. Secara total, luapan lumpur menenggelamkan area lebih dari 650 hektar, termasuk 16 desa di 3 kecamatan sekitar pusat semburan. Permukaan tanah di sekitar semburan terus mengalami deformasi dan para ahli menyebut gunung lumpur ini mungkin akan aktif selama puluhan tahun. Lalu dari sisi sosial, dampaknya barangkali yang paling menguras air mata. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, puluhan ribu warga menjadi pengungsi di tenda-tenda, pasar, atau menumpang di rumah kerabat selama bertahun-tahun. Mereka bukan hanya kehilangan rumah fisik, tetapi juga komunitas dan ikatan sosial yang telah terjalin turun-temurun. Seorang warga menggambarkan lumpur panas lapindo itu tidak cuma mengubur rumah, sekolah, dan ladang mata pencaharian, tetapi juga memutus tali persaudaraan di antara warga mereka. Karena mereka telah tercerai, pindah ke berbagai tempat, trauma psikologis mendalam dialami para korban, terutama anak-anak yang mendadak hidup tanpa kepastian. Sementara secara ekonomi, tragedi ini jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pabrik-pabrik dan usaha kecil di sekitar Porong harus gulung tikar karena lokasi mereka terendam atau tidak bisa diakses. Tercatat sekitar 30 pabrik tutup, dan ribuan orang kehilangan pekerjaannya langsung akibat lumpur lapindo. Infrastruktur vital seperti jalan tol Surabaya-Gempol tenggelam sepanjang beberapa kilometer, memutus jalur logistik utama di Jawa Timur, dan menimbulkan kemacetan serta biaya ekonomi tinggi untuk rute alternatif. Kegiatan pertanian di area desa yang dulunya subur menjadi musnah hingga ratusan hektar. Menurut perhitungan pemerintah, total kerugian mencapai 45 triliun rupiah. Angka ini memang belum berhitung biaya penanggulangan yang terus mengucur tahun demi tahun. Pemerintah pusat dan daerah harus mengucurkan dana besar-besaran untuk pembangunan tanggul permanen, relokasi infrastruktur, dan biaya operasional penanganan lumpur. Hingga tahun 2017 saja, negara telah mengelontarkan 11,27 triliun APBN untuk penanggulangan bencana lumpur lapindo. Suatu beban yang harusnya ditanggung perusahaan dan kini ditanggung oleh negara dan ditanggung masyarakat luas yang taat membayar pajak.